di ruang Zoom. Selamat pagi Bapak Ibu yang sudah hadir di ruang Zoom ini. Pagi Pagi juga. ini kita akan bertanya kepada Dr. Tommy seputar kesehatan. Sebelum kita mulai, silakan Bu Yanti. Sampai masa tua, sampai rambutku memutih, Tuhanku menopang dan menjaga diriku. Walaupun tubuhku semakin tak berdaya, tetap ku bahagia, ceria penuh. Hatiku tenang, imanku pun teguh, harapanku bertumbuh, dan kasih pun penuh. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Walau tiap hari tubuh ini makin rentah, namun roh dan jiwa masih kuat dan tegar. Ku tetap berbuah di ladang milik Tuhan, supaya hidupku pun menjadi berkah. Kaulah Allahku, Kau benteng hidupku, Kau keselamatanku dan kemuliaanku. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih, kami berterima kasih kepadamu karena di pagi hari ini Engkau telah mengumpulkan kami kembali pada pagi hari ini di program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Dan di pagi hari ini adalah program Selamat Pagi Dokter. Kami mohon kepadamu, sertailah kami sekalian yang sudah hadir maupun yang akan berniat hadir sebentar. Dan juga untuk Pak Tommy, kiranya Engkau juga memberkati beliau dalam program nanti di mana beliau akan menjawab pertanyaan seputar kesehatan, dan juga Ibu Hilda yang akan memandu program ini, dan juga Ibu Yanti sebagai host, kiranya Engkau memberkati beliau semua dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing. Inilah permohonan dan pengucapan syukur yang kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mulai, Bu Audrey. Oh iya, silakan Bu Hilda. Oh ya. Selamat pagi, dokter.
Selamat pagi, Bu Yulda. Selamat pagi, Mau pas ibu-ibu, semua. bapak-bapak. Selamat Salam pagi, sehat. Sehat, ya. Ya, tadi saya udah dengar pada antre itu udah mau nanya. Jadi berebutan. Saya juga Langsung. termasuk nanti mau berebutan nanya. Tapi mari silahkan dulu. Apalagi saya Apa tadi yang hadir dan Kenapa Bu tanyanya Ingat? malah serius ini kan. Pertanyaan saya sekali ini masalah serius sama Dr. Tommy. Kemarin nggak Wah, sempat serius. ngobrol pribadi sih Boleh sama beliau. sempat. Oke. Boleh, Bu, boleh. Baik, jadi kita mulai dari yang pertama, Ibu Ingan dulu, atau tadi sudah ada yang daftar? Sudah Yang ambil duluan aja sih, karcis? yang dulu. Yang duluan aja bagaimana? Kalau belum ada yang Biasanya duluan Om saya Ana. Ibu Eti duluan dia mau pergi Iya. katanya. Betul. Oke, Jadi Ibu Eti, silahkan Ibu Eti dulu ya, karena Bu Eti mau pergi katanya. Silahkan Bu Eti, silahkan. Ya, ya. Terima kasih Pak Dr. Tommy. Ya, Terima kasih terima Bu kasih, Bu, Hilda ya. atas Ya, Bu. waktu dan kesempatannya. Baik, Bu. Ya. Ya, maaf saya mau bertanya Pak Dokter. ya. Ini sesudah operasi usus buntu, efeknya ke kaki sering kram, terus rasanya panas, padahal dingin kakinya, tapi rasanya panas. Terus lutut, kalau jalan kayaknya mau jatuh, Pak, kelak gitu. Ya. Itu Itu ada, Bu. gimana untuk ya Oke, pengobatannya? Ya, terima kasih Bu Eti. Ibu, yang sepengetahuan saya, sesudah operasi usus buntu, itu keluhan ke kaki, baik lutut, kaki itu kecil sekali pengaruhnya. Jadi, karena usus buntu kan dalam suatu rongga perut, ya, Ya, itu kecil sekali. Kalau saya anjurkan untuk Ibu Eti, itu mesti diperhatikan kalau gitu. Di kaki yang sering dingin dan lutut yang sakit, itu nanti diperiksa. Pasti ada sesuatu yang lain. Pertama, saya mesti sampaikan, jaga berat badan. Karena tumpuan berat badan kita, itu pertama ke lutut dan di kaki. Ya. Jadi kalau dengan usus buntu nggak ada, Ibu nggak usah takut, seperti biasa saja. Tidak ada pengaruh. Penyakit usus buntu itu selesai. Kalaupun ada keluhan, biasanya di sekitar ususnya aja. Kalau udah bicara kaki dengan yang sering dingin atau lutut yang sakit, itu pasti ada keluhan yang lain, penyakit yang lain. Yang saya bilang kemungkinan biasanya itu berhubungan dengan berat badan Ibu. Jadi dijaga aja, Bu. Ya, mudah-mudahan itu nanti akan hilang. Saya kira. Apalagi kemarin Pak, kaki saya kram, sakit sekali sampai merintih, rasanya mau nangis. Pak Barbie kaget bangun, langsung pijit. Nah, itu Bu. Jadi kalau berhubungan seperti lagi istirahat, terus sakit gitu, itu masalahnya dengan pembuluh darah. Pembuluh darah yang ke arah kaki situ, mesti diperhatikan. Pertama, gula darah seperti apa, Ibu. Ya. Mudah-mudahan harus normal. Karena itu bisa menyebabkan terjadinya penyempitan pembuluh darah di kaki yang bersangkutan. Yang kedua, persarafan, biar tahu kontraksi daripada otot-otot di tungkai, ya, itu paling juga sering kontraksi. Kita jalan siang hari mungkin terlalu jauh, malam hari dia berkontraksi sakit sekali. Ya, nah, mudah-mudahan. Kemarin berobat, nanti minggu depan mau di ronsen kata dokter. Ya, betul. Dilihat tulangnya seperti apa. Saya berharap sih tidak ada kelainan kalau tulang. Itu menyangkut pembuluh darah atau persarafan di daerah tungkainya, Bu. Ya, Bu ya. Ya, terima Mudah-mudahan kasih. kalau Ibu udah foto, ada hasilnya nanti Ibu bisa beritahukan, kita tunjukin nanti pada yang lain juga. Ini loh foto kaki yang apa gitu, Bu ya. Ya. Baik, Bu, mudah-mudahan membaik ya. Terima kasih Pak Dokter Jelas Tommy. ya Bu Eti? Ya. Jelas ya Bu Eti ya. Jadi nggak ada hubungannya dengan usus buntu ya Bu Eti ya. Ya, baik. Tulang itu paling penting, apalagi orang Batak kalau pesta nggak ada tulang susah. Ada susah tulangnya, Nah, berikutnya tadi siapa? Setelah itu baru Bu Ingan. Yang kedua siapa tadi? Oma Ana. Oma Ana. Oma Ana, silakan Oma Ana. Ya, terima kasih. Terima kasih. Pak Dokter, saya ini sering batuk. Kalau udah batuk tuh sakit tenggorokan ujung sini. Kadang-kadang perut itu kram karena batuknya itu sampai ngikil gitu ya.
Yang mau saya tanya Pak Dokter, kadang-kadang saya kan leher saya kasih sial itu agak mengurangi rasa batuk-batuk. Yang mau saya tanyakan Pak Dokter tentang pneumonia. Pneumonia itu apa ada sangkut pautnya dengan paru-paru? Karena kalau batuk kan pasti paru-paru berpengaruh ya, mempengaruhi paru-paru kalau sering batuk. Yang saya tanyakan itu gejala-gejala pneumonia itu bagaimana ya Pak Dokter? Kadang-kadang saya takut kenapa saya batuk. Kadang-kadang sampai kram di perut kanan kiri gitu, kaki sekali gitu. Demikian Pak Dokter, terima kasih. Silakan Dokter Tommy. Ya, terima kasih Om Ana. Untuk pertanyaannya bagus untuk kita semua, terutama untuk kamu lanjut usia. Memang pada orang tua atau kita yang udah lanjut usia, keluhan yang sering adalah batuk. Kita nggak usah dulu bicara pneumonia. Pneumonia itu nanti saya kasih tahu sendiri. Tapi batuk-batuk, akibat batuk-batuk itu karena pengaruh di rangsangan di tenggorokan. Ya, rangsangan biasanya itu ada gatal-gatal, baru makan sesuatu, ya, kita makan batuk-batuk. Ingat pada waktu batuk, itu batuknya dari mulut ke pengaruh tenggorokan, tetapi otot-otot perut kita ikut berkontraksi, bergerak, dan itu yang bikin sakit perutnya, Om Ana. Setiap kali batuk, perhatikan bahwa otot-otot perut kita, apalagi ibu-ibu, itu otot perut akan bergerak dengan kencang dan sakit. Kita yang lanjut usia dengan otot-otot perut yang, apalagi oma-oma yang punya cucu sekian banyak, anak yang melahirkan atau hamil sekian berapa kali, itu otot-ototnya akan bergerak. Kontraksi sangat kuat sehingga sakit. Nah, Om Ana tanya mengenai pneumonia. Pneumonia itu radang paru-paru, Om Ana. Ya. Pneumonia ditemukan pada orang-orang yang batuknya terus-menerus, ya, dengan lendir yang cukup banyak. Tapi biasanya diawali dengan demam. Jadi itu radang paru-paru, Oma. Ada demam, bahkan demam yang tinggi, ya, itu, dan penyebabnya adalah kuman yang dalam paru-paru yang udah masuk. Ya, bisa karena dapat sendiri atau kontaminasi dari orang lain. Nah, jadi pneumonia itu selain batuk-batuk, demam yang tidak berhenti, biasanya dokter kalau berobat ke dokter dia akan foto paru-paru. Di foto paru-paru itu akan kelihatan gambaran bercak-bercak yang dianggap sebagai suatu radang paru-paru. Untuk kita, pneumonia itu bisa disembuhkan asal pengobatannya secara adekuat. Diberikan obat-obat antibiotik yang sesuai, kemudian minumnya betul-betul atau diberikan obat-obatan sampai betul-betul sembuh. Jadi jangan sampai berhenti di tengah jalan. Jadi itu udah terlalu berat. Memang efeknya daripada pneumonia itu kelihatan batuk-batuk dan lendirnya cukup banyak. Ya, itu yang bikin melakukan. Itu Om Ana sepintas selalu. Tapi tidak usah takut, pneumonia itu bisa disembuhkan. Ya, nah, itu aja Om Ana ya. Ya. Terima kasih Pak Dokter. Berarti saya ini jauh dari pneumonia ya kalau Enggak, gejalanya. Om Ana. Takut Pak Dokter, takut kan. Kalau memang kalau udah batuk tuh kadang-kadang sakit gitu karena kram tadi itu. Terus katanya memang kalau udah tua itu refleks untuk menelan itu tuh mulai memang berkurang. agak berkurang begitu ya Pak Ya, Dokter. betul. Makanya sering batuk. Saya itu jaga ya kalau mau menelan ludah itu saya jaga sekali. Karena salah sedikit aja larinya ke batuk, sakit tenggorokan sini. Jadi kan pikiran kan macam-macam. Gimana dengan paru-paru, gimana dengan ini begitu. Namanya lansia Pak Dokter, adanya cuma takut aja. Ya, Om Ana, Terima kasih Pak Dokter. ya, Om Ana cuma hati-hati. Setiap kali kita makan, hati-hati jangan sampai keselak ya. Ya, itu yang hati-hati karena kalau keselak dia bisa masuk makanannya, betul susah menelan, jangan sampai masuk makanannya ke paru-paru. Itu yang bikin juga tersendak tuh kata Pak Hendy. Jangan sampai masuk situ, itu yang bikin infeksi ya. Itu aja hati-hati Om Ana ya. Jadi Dokter Tommy, ya. Jadi Dokter Tommy kalau sering keselak itu, tersedak itu, jadi apakah berarti karena terlalu sering ada tumpukan makanan yang masuk di paru-paru itu yang berbahaya ya Dokter Tommy? Ya, jadi hati-hati jadi waktu kita makan. Makanya kalau orang tua-tua dulu bilang kan, kalau lagi makan jangan ngobrol. Karena pada waktu bersamaan kita makan menelan, saluran untuk pencernaannya terbuka, tetapi pada waktu kita ngobrol, saluran pencernaan juga terbuka.
sehingga makanan itu bisa lompat masuk ke situ. Itu yang tersedak, dan sebagai refleks antinya biasanya batuk-batuk orang. Ya, orang batuk, kemudian makanan itu bisa keluar. Yang paling berbahaya kalau makanan itu masuk ke saluran paru-paru. Dan biasanya yang sering terjadi di rumah sakit, orang tua yang diopname atau dirawat, kalau dikasih makan, tiba-tiba tersedak, karena tersedaknya terlalu banyak, itu yang banyak menyebabkan terjadinya kendala pernafasan pada orang, meninggal pada orang tua. Dan itu yang selalu dikeluhkan oleh keluarga pasien. Ya, kenapa pada waktu makan? Karena pada waktu sakit menelan tuh agak terganggu, kemudian tersedak dia, masuk ke paru-paru, tersumbat, sukar untuk bernapas. Itu. Ya. Jadi enggak kalau sering batuk itu, seperti saya sering batuk, pagi-pagi juga sering batuk, nggak apa-apa paru-paru, nggak apa-apa ya Pak Dokter ya, batuk biasa aja Om ya. Ana mudah-mudahan paru-parunya nggak apa-apa. Mungkin Om Ana di pagi hari itu ada alergi terhadap suhu, udara, cuaca ya, itu sering pada kita. Ya, makanya pada orang lanjut usia, ya betul tadi Om Ana bilang pakai shawl atau apa untuk nutup leher ya. Mungkin dingin Ibu Ana di Bandung, masih Ya. di Bandung kah? Ya, Biasanya itu. kan dia di tempat panas di Jawa. Ya, Sekarang di Bandung dingin. betul ya, gitu aja Om Ana ya. Tapi Ya, terima paru-paru kasih pasti Pak yakin. Dokter. Terima Ya, kasih. Ya, Jadi Om Ana. lega ya Om Ya. Ana ya, lega, Ya, bisa terima tidur kasih, lagi terima sekarang Om kasih. Ana, lega. Ya, Nah. nyambung sedikit, Cecilda, nyambung sedikit Boleh. mengenai Ya silakan Bu Ingan. Dok, emangkah kita kalau semakin tua itu sebetulnya bukan karena lebih gampang keselak? Minum aja keselak, nggak ada angin, nggak ada gitu, Iya. gitu. Betul, Ibu Ingan, karena refleks menelan kita di lanjut usia itu suka mulai terganggu. Otot-otot menelan juga mulai lemah. Itu semua bisa. Jadi maka saya bilang untuk kita ini penting betul untuk kita yang udah lanjut usia lebih hati-hati sekali. Dan memang itu tanda-tanda memang semua dalam tubuh fungsi dari badan kita mulai menurun secara bertahap. Jadi sangat hati-hati sekali. Jadi memang itu wajar. Ya itu, Ibu Ingan. Harus Ya. hati-hati semua ya. Ibu Tuh. Ingan belum bertanya tuh dari Ibu Ingannya belum bertanya. Ya, Ya, itu kita sudah yang Saya kedua. lanjut. ya boleh Bu Ingan. Ya, sekarang Bu Ingan, silakan. Kemarin Bu Ingan kita Ini- nggak sempat ngobrol ya. Saya sebenarnya Iya, padahal ngobrol sama Ibu Ingan juga, tapi nggak sempat. Tapi saya pikir mudah-mudahan ketemu pagi ini. iya ramai sekali, nggak mungkin. Padahal mau konsultasi pribadi Iya, betul. gratis dokter gitu ya. Iya, Saya Dok. udah siap, saya pengen ketemu Ibu Ingan. Tapi kita ketemu cuman berseliweran aja, nggak sempat. Iya, sibuk semua. Ya, silakan Bu Ingan. Nah, terima kasih Dok. Mohon maaf teman-teman, saya sepertinya menanya hari ini semacam penyakit pribadi dan agak lama ya, tetapi Boleh. saya mohon pengalaman saya juga menjadi masukan kepada teman-teman yang lain. Ya, Dok, saya kan cukup sehat ya Dok, sangat sehat begitulah. Saya Jadi, kesan saya pertama Bu, Ibu kok ya. gemukan, kelihatan gemukan. Kesan pertama saya. Nah itu mana dia Sis Leri? Kalau biasa saya berusaha mengurangi berat badan, asal saya ketemu dokter sekarang kurang 1 kilo aja dibilang, Tante, kenapa ini berkurang berat badannya? Ayo dikasih saya vitamin kurkumin Dok. Harus makan banyak karena dalam masa terapi ini harus fit. Jangan kurangi berat badan, jangan diet-diet yang mengurangi berat badan begitu. Jadi semoga saya sekarang dengan senang hati tidak berkurang juga, saya happy Pak. Mudah-mudahan. Jadi begini Dok, saya kan rutin setiap tahun medical check up dan saya sangat aware dengan kesehatan saya begitu ya. Jadi pada waktu tahun ini saya terlambat check up. Harusnya saya setiap tanggal lahir saya langsung check up. Jadi kemarin itu saya sudah ke bulan Juni pulang dari Medan baru saya tempatkan check up. Nah waktu periksa semua sama dokter internis ya pada waktu itu juga kebetulan dokternya juga anak kita gitu. Jadi mungkin dia sungkan meraba saya semuanya begitu. Dia cuma bilang kayaknya ini ada keloid loh, Mam, ini pernah kenapa gitu kan? Iya, saya dulu gatal-gatal gitu lama saya ada keloidnya sedikit. Waktu dia hanya lihat dia raba sebentar Dok, lalu breast saya dia raba, keluar tidak ada, bentuk tidak ada sama sekali berubah Dok. Kan katanya kalau breast cancer itu kan
adalah biasa mengkerut atau ada muncul di luar bentuk yang asli dok gitu. Saya tidak ada gitu. Ya. Cuma karena memang ada riwayat keluarga memang ada cancer, saya disuruh USG. Ya. Langsung segera, jangan lama-lama gitu. Jadi sesudah USG, Dokter Andreas juga menyatakan curiga saya, Mam katanya, tapi seperti tumor biasa, tapi ada ini di dalam katanya gitu, kecil. Akhirnya saya mamo langsung pada saat itu gitu. Mamo juga hasilnya, tapi sudah semakin curiga dok. Ya. Jadi saya ke onkologi ya, kebetulan teman-teman semua lah gitu ya pada hari yang sama. Dengan perasaan yang sudah mulai dakdikduk lah, saya sudah mulai takut gitu. Jadi katanya, iya ini Tante, ini pastinya kita harus ada 2 pilihan, biopsi atau frozen section. Seksio ya dok? Seksio apa seksi bahasa Inggrisnya? Section. Seksi. Ya. Jadi alasannya karena bagaimanapun kita akan mengangkat tumor. Jadi kita langsung aja supaya jangan 2 kali. Kalau kami para dokter bedah sekarang lebih menyarankan kalau memang sudah ada dokternya menyarankan model ini karena biopsi itu juga kadang-kadang katanya dok kurang akurat. Iya, kita ambil jaringan ternyata yang itu yang dapat jaringan yang tidak kelihatan dari situ. Makanya langsung segera dalam waktu dekat seminggu itu saya langsung operasi gitu. Dan ternyata memang ganas dok. Jenisnya ganas, ya. Tapi beruntungnya belum kemana-mana gitu. Besarnya berapa Jadi senti? belum ada hampir 2 cm. Sebelum 2 cm ya? Iya. Oke, akhirnya berembuk keluarga, saya juga terus menyarankan, iya kalau memang nanti itu saya lebih mau sehat. Jadi langsung lah saya jadinya begitu dibuka itu kan langsung dibawa, rupanya begitu teknik Anda sekarang para dokter bedah. Buka langsung bawa ke lab patolog. Tunggu. Ya, langsung ketahuan ganas, langsung kita angkat gitu. Setelah itu baru diperiksa lengkap setelah semingguan lebih baru hasil ternyata ganas ya tuh. Jadi stadiumnya masih kecil gitu, awal gitu. Iya, puji Tuhan lah. Jadi saya ditawarin opsi kemarin beberapa itu karena saya sok tahu, saya kira cara pengobatin kanker itu memang harus kemo gitu, masih ketinggalan informasi saya. Ternyata sekarang banyak terapi. Jadi sekarang saya menjalani terapi hormon dan target Pak. Iya, dan targeting terapi ya. Ya, targeting terapi dan hormon terapi gitu. So far enak ya, nggak ada keluhan ya, rambut masih tidak apa-apa, sedikit pusing kalau baru terapi, dan sekarang sudah keempat dok. Tapi itu ruginya tidak ditanggung BPJS rupanya. Iya betul. Ya. Jadi itu memang begitu biasa. Kalau target itu memang selama 1,5 tahun. Ya, sudah. Ibu terus saja. Ibu keluhan. Saya terus saja. Yang lain dengar dulu, nanti saya terangin satu-satu Bu. Oke, ya, biar seluruh ya. Jadi sudah berjalan. Ada psikis dari apa itu, saya merasa sakit semua kepala saya nyeri kayak apa, semua badan saya kayaknya rasa ini kok. Jadi dugaan saya kansernya sudah kemana-mana ini badan saya ini menyebar gitu ya. Jadi karena apa itu saya sekarang ditangani oleh 5 dokter bukan karena parahnya, karena stres tadi dong. Jadi karena sakit kepala saya ini, ayo mau CT scan atau MRI atau gimana, saya dikasih berapa lama ke dokter saraf, kasih obat-obat vitamin saraf sih sebetulnya, dan saya tahu obat itu sebetulnya cuma vitamin saraf gitu. Sekarang ternyata setelah 3 bulan ini hilang dok ya, jadi nggak ada problem. Yang problem sekarang dok, apakah pengidap pasien yang memakan obat kanker itu hormonal gitu, jadi saya trombositnya masih tinggi gitu, masih di atas 490-an gitu dok.
Kemudian dimer saya juga di atas normal. Jadi sekarang saya dikasih dari dokter spesialis darah, saya dikasih Evilet dengan warfarin, pengencer darah. Pengencer darah ya. Iya, itu untuk darahnya. Kemudian yang susah tidur, Pak. Sangat susah tidur, apakah karena pikiran tadi nggak tahu juga. Jadi kadang-kadang saya konsumsi obat tidur sekarang. Kalau sangat parah gitu, saya makan separuh, apa itu namanya nggak tahu. Saya sudah stres, saya makan obat ini, Dok. Jadi so far baik lah ya, puji Tuhan. Namun setelah 6 kali terapi, saya dianjurkan untuk infus kalsium. Iya, saya juga makan kalsium 2 kali 500 per day. Nah sekarang, Dok, kita tahu kan CA itu dalam darah kan. CA itu ada di mana-mana karena itu di dalam darah kan. Bagaimanakah nasib depan saya kira-kira dari menghadapinya, apa trik saya untuk saya sedikit tenang dan tidak perlu khawatir? Apakah cukup obat-obat ini saya teruskan? Apa ada pengalaman dokter, pasien dokter yang juga bisa menambah baik? Terima kasih dulu, nanti kita tambah lagi. Ya. Terlalu panjang, Pak. Baik. Terima kasih Ibu Ingan. Pertama, saya mesti sampaikan pertama ya Bu ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Betul. Ya, karena apa? Saya bukan mau membesarkan atau hati Ibu Ingan, tapi memang harus membesarkan hati. Itu nomor 1. Dan harus jujur ya, Dok. Jangan Harus, karena ya. nanti karena Betul. saya takut Karena apa? Untuk semua yang dengar, pertama Ibu Ingan tidak pernah merasakan adanya benjolan. Dan pada waktu berobat ke dokter, beliau mencurigakan, dan kita mengucap syukur bahwa benjolan itu walaupun ada, itu ukurannya di bawah 2 cm. Untuk kita yang di bawah 2 cm, itu dianggap, kalau dokter yang tahu, akan mungkin tanpa ada keluhan, itu dianggap T1 atau awal sekali. Tumornya stadium awal. Itu pertama. Ya. Okay. Jadi, dan itu bisa dibuktikan dengan USG dan mamografi, itu sesuai benar. Kedua, Ibu Ingan memang tadi udah bilang ada faktor keluarga, genetikanya ada. Artinya risikonya ada. Faktor risiko untuk semua orang dengan faktor keturunan itu ada. Apakah selalu ada? Tidak selalu, tapi ada faktor risiko. Kedua, faktor umur. Ya, gitu. Jadi, sudah ditemukan benjolan. Kalau dibilang dengan di bawah 2 cm dan USG, kemudian mamografi, itu stadium awal, itu T1, N0, M0, kelenjarnya tidak ada, mudah-mudahan kemudian dianjurkan untuk dibuang. Saya setuju dengan dokternya, sebenarnya tanpa juga karena faktor tadi langsung dioperasi, dilakukan pemeriksaan potong beku atau fluoroscope, itu langsung ketahuan dalam setengah jam udah tahu hasilnya ganas, kemudian diangkat payudaranya. Ya. Sekarang tuh dengan macam-macam cara diangkat, apakah diangkat semua silakan, tapi yang penting waktu diangkat dilakukan kelenjar, dicari kelenjarnya di ketiak ibu. Iya. Kalau kelenjarnya aman, saya mesti sampaikan Bu, itu artinya aman. Aman tahunya dari mana? Hasil patologi yang keluar, memang ada keluar benjolan, kanker, kemudian kelenjarnya negatif, tidak ada. Itu ya. Nah, untuk yang demikian, artinya ibu tuh T1, N0, M0, stadium 1 awal. Sekarang, kita tidak lagi memikirkan apa yang disebut dengan kemoterapi atau obat-obat anti tumor. Untuk ibu tidak perlu. Kemudian untuk ibu tidak juga diperlukan radiasi atau penyinaran. Iya, nggak perlu kan. Cukup dengan hormonal terapi. Yang penting waktu dokter yang melakukan operasi, Bu Ingan, itu diangkatnya bersih. Bersih diangkatnya, tumornya walaupun masih kecil, diangkat semua bersih, dengan otot-ototnya semua diangkat bersih. Dan hasil patologi menyatakan bahwa batas-batas sayatan operasi bersih. Artinya ibu tidak ada tumor di sekitar situ, kecuali benjolan yang ditemukan. Ibu tidak perlu takut. Ibu yakin tidak ada. Ya. Itu untuk ibu. Sehingga hormonal terapi. Sekarang terapi yang tambahan itu adalah yang disebut dengan targeting terapi. Targeting terapi itu masih baru sekali.
Dan itu untuk beberapa dokter baru mau dilakukan. Kalau untuk saya Ibu Ingan dilakukan itu juga nggak ada masalah. Tapi kalau mau dikerjakan, kan itu dengan obat tertentu disuntik langsung ke tempatnya, ya. Iya, maaf dok, saya juga karena sudah lansia, biasanya kan itu target terapi itu kan melalui infus, persis seperti Betul, memasang betul. kepo. Infus. Jadi saya juga langsung dianjurkan anak-anak itu, dokter-dokter itu pasang kemopot. Ya, Karena takutnya, iya, karena takutnya pembuluh darah darahnya. itu udah rapuh. Ya. Jadi saya masuk kamar operasi lagi. Saya ini kan nggak ngerti itu apa kemopot, dok. Ya, Jadi Tan, kita pasang ini ya, supaya nanti gampang bla 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 bla. Oke, saya bilang. Ketemu dokter bedah vaskuler kan. Mam, opnam ya, katanya. Hah, saya bilang. Opnam 1 hari, opnam setelah 1 hari operasi. Kenapa, saya bilang. Itu masuk ruang operasi loh, Mam, katanya. Tapi dibius total. Udah mulai ragu saya, dok. Udah takut saya lihat kamar operasi itu. Saya masuk ruang operasi aja udah panik saya, dok, betul. Tapi itu udah nggak bisa mundur. Kalau bisa mundur saya nggak jadi pasang kemopet. Jadi kemoport itu hanya untuk mempermudah supaya tidak Iya, diinfus katanya. ganti-ganti. Tapi tujuannya itu adalah supaya masukin obat ya. Dan itulah tadi obat itu kalau dokternya mau kasih tahu ada efek sampaian ke ibu tadi yang bilang berat badan pegal-pegal dan segala macam ya. Iya, Bagian dari betul. terapi. Ibu nggak usah takut memang itu. Ya, itu memang baru, sistem yang baru, cara baru targeting ya. Ya selama ini kan dokter bedah selalu melakukan operasi, kemudian penyinaran, kemudian radiasi, ya penyinaran radiasi, kemudian kemoterapi, hormonal terapi, sekarang masuk targeting terapi ya. Itu aja. Jadi ibu nggak usah takut. Yang paling ditakutin dari kita adalah apa? Faktor psikis ibu yang tadi. Ya. Itu yang ibu mesti kalahkan. Yakin bahwa semua udah jalanin Bu ya. Saya cuma kasih ini untuk ibu. Itu tumornya kecil sekali Bu dan bisa diangkat semua, dan kalau yakin hasil patologinya bagus, ibu nggak usah takut. Makan secukupnya aja, jaga kondisi badan. Tadi ibu bilang trombositnya tinggi, kemudian ada D-dimer positif, itu itu pengentalan darah, ibu ya mulai kental. Oleh karena itu dikasih obat-obat pengenceran darah. Untuk lansia juga bisa lakukan. Hanya saja yang mesti hati-hati, jangan sampai terluka badan kita. Kan kalau terluka, luka nanti berdarahnya banyak, kaget sendiri nanti. Itu karena faktor pengentalan obat-obat pengenceran darah, Bu. Itu aja efeknya. Dan sih, nggak usah takut, nggak apa-apa. Itu menurunkan fungsi trombosit. Karena kalau trombosit terlalu tinggi, itu gampang sekali pengentalan dan bisa terjadi sumbatan di mana-mana, terutama ke otak, hati-hati. Gitu, Bu. Jadi nggak usah takut. Karena itu saya tidak pernah trombosit itu normal, itu memang ada akibat karena CA-nya. Bukan CA-nya Bu, bukan CA. Mesti hati-hati karena pengaruh obat-obat targeting terapi yang dikasih. Kan dikasih. Itu karena iya. Hormon sih nggak ada rasa apa-apa Bu. Ya. Karena saya punya pengalaman, pasien udah umur sekitar 60 tahun, datang dengan benjolan sekitar 2 cm. Saya tidak lagi menganjurkan untuk biopsi. Saya bilang langsung biopsi, angkat. Ya, saya langsung angkat supaya nggak 2-3 kali. Langsung diangkat. Hasilnya positif atau negatif yang perlu kita angkat karena ada faktor risiko. Dan pasiennya setuju, dan saya angkat, udah. Belakangan saya kasih hormonal terapi, sampai sekarang udah 2 tahun aman-aman. Kita berharap aman. Jadi aman, ibu takut. Ya. Semangat Bu, itu aja. Yakin. Yes. Terima kasih Dok. Nanti kalau ada keluhan lain, semangat kita saya japri ya Dok. Kita semua dukung dalam doa. Ya. Jadi untuk mohon semua kalau saya japri, ya. tolong dijawab ya Dok. Siap, ya Dok siap, ya. Saya japri kalau ada keluhan ya, tolong saya. Terima kasih teman-teman. Ya. Baik Bu Ingan, terima kasih Bu Ingan sharingnya untuk kita semua juga mendengar dan juga semangat Bu Ingan. Iya. Yes. Terima kasih teman-teman. Semangat. Nanti ke Jakarta kita jalan-jalan healing. Iya. Ya. Ini udah mau jalan ini. Besok mau ke Sumatera Barat ketemu dengan Audrey di sana.
Oh iya, Mantap. tahun ulang tahun BPIB itu Mantap, ya. ke Padang, ketemu Bu Audrey. Iya, Ya. iya di bawah KMJ saya katanya PKLU diajak ini sekali ini. Iya. Ya, Bu Ian. Terima kasih, terima kasih. Ya, Bu Ian. Terima kasih juga sharingnya untuk Ya, kita semua. ya, Kita semua dukung kasih. dalam doa. Dan ternyata yang Terima Dr. kasih, Tommy amin. katakan loh Bu Ya. Ingan, psikis itu Ya. malah membuat kita Lebih semua membuat sakit. stres ya. itu membuat Benar-benar. semuanya menjadi goyang tubuh kita. Mendingan kita Benar-benar goyang tidak. poco-poco Bu Ingan. Mendingan kita goyang poco-poco. Baik, kita Iya. sudah dengan Bu Sudah Ingan. mulai Siapa lagi? berkurang. Ada Iya, lagi? terima kasih. Ibu Hilda, Ya. hadir juga Ibu Bu Audrey. Yoke Mandagi Oh, yang Ibu Yoke, walaupun iya. beliau sedang sakit mungkin Oh, bisa Dari Jogja. disapa sebentar gitu. Oh Oh, ya, Ibu Iya, iya. Yoke. Selamat pagi Ibu Yoke. Selamat bergabung di Selamat Pagi Dokter. Mana Ibu Yoke? Itu yang Marius iPad itu. Betul, iya. Tadi sudah muncul, ya. Nah, itu dia. Ini Ibu Yoke. Selamat pagi Ibu Yoke. Kami semua mendukung Ibu Yoke. Apakah ada keluarga mau bertanya? Ya, Keluarga saya dari Ibu anak Yoke? bungsunya itu, Ya, anak bungsunya atau Bu Wiwi itu yang ngatur. iya. Atau nanti mungkin silahkan kalau nanti mau bertanya. Kita ke teman-teman yang lain dulu yang ingin bertanya. Ibu Yoke. Ya. Baik. Kita boleh lanjut ya dengan pertanyaan berikutnya. Ibu Mandani tadi saya lihat. Setelah Ibu Mandani, Ibu Mika. Ibu Mandani, silakan Ibu Mandani. Belum dibuka. Tadi Ibu Mandani sudah, ya itu dia. Silakan Bu Mandani. Suaranya dulu, Bu. Bu, tolong ya, Ya. silakan. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu Pagi. Hilda. Selamat pagi Bu Mandani. Silakan. Ya, saya mau cuma ingin bertanya aja. Ini dalam usia saya yang barusan 76 kemarin baru ulang tahun. ya. Selamat ulang tahun Ibu Mandani. Terima kasih ya dan berkati. Ini saya keluhannya di mata. Mata saya ini sekarang kok sering berair, Dok. Kenapa ya? Harus dikasih apa, Dok? Padahal saya udah kasih obat tetes-tetes itu, tapi kok masih tetap berair. Bagaimana? Gimana, Dok? Nah, oke. Baik, Ibu Mandani, terima kasih. Selamat pagi. Selamat ulang tahun ya. Ya. Iya, terima kasih, Dok. Jadi kalau mata berair, itu yang kita perhatikan, apakah istilahnya yang bagian putih dari mata kita ada reaksi atau tidak, ada hati-hati sensitif, alergi atau tidak. Itu yang mesti dilihat ya. Karena itu yang sering menyebabkan mata berair. Kalau dia mungkin tidak juga ada kelainan apa-apa, Ibu boleh konsultasi ke dokter mata, karena bukan tidak mungkin ada hal-hal yang mesti diperhatikan. Contohnya kita dengan sedikit aja kacamata yang tidak sesuai aja dengan apa yang kita mesti pakai, gangguan penglihatan itu bisa bikin mata berair. Kontraksi mata aja untuk melihat sesuatu juga bisa bikin mata gampang berair. Kelenjar air mata kita akan selalu memproduksi. Kemudian apalagi dia harus melindungi mata supaya tetap basah daripada sehingga tidak kekeringan. Alergi juga bisa termasuk, Bu. Jadi kalau masih sering begitu, saya boleh tanya Ibu, matanya gatal-gatal atau tidak? Enggak. Nah, jadi Ibu jangan terlalu pakai obat yang tidak perlu, terutama ya mata terutama ya. Kalau mau ditetesin yang netral-netral aja. Ya, jangan pakai yang ada obat, takutnya nanti justru mempengaruhi ya. Ibu boleh konsultasi ke dokter mata, diperiksa seluruhnya apa yang menyebabkannya, Bu. Ya, saya kira itu aja. Yang langsung sih nggak ada apa-apa. Ya. Gitu ya, Ibu Mandani. Ya. Kalau Ya, saya terima lain, Bu kasih. Mandani. Kalau saya Iya. lihat uang 100.000, langsung mata saya hijau. Nanti saya mesti tanya nih sama dokter Tommy. Sama dengan Apa saya. ini yang Ya. menjadi Ya. alasannya ini? Iya. Mungkin mesti ke mana ya? Mesti ke dokter uang kali Ya, ya, jadi bukan ke dokter Tommy kali ya. Ya. Baik. Iya. Berikutnya Ibu Mika. Tadi Ibu Mika. Silakan Ibu Mika. Terima kasih, Sebelum Dok. itu boleh saya sebentar sih, sebentar Boleh. aja. Silakan Bu Ingan ya. Sehubungan karena mengenai obat mata itu tadi sih, jadi teringat Ya. saya. Dok, saya akibat terapi itu mata saya kering malah.
Ya. agak kering begitu. Yang jenis apakah kira-kira saya tetes? Ibu ya tetesan mata obat yang untuk Pain-free. normal aja ya, yang biasa Air aja, air. Ya, NaCl Aku biasanya. aja. Ya, NaCl Bu kalau bisa NaCl, ya. oke. Ya, untuk tetesin aja. Yang pokoknya jangan ada obat yang menghasilkan, ada yang obat untuk isi kortikosteroid atau apa ya, jangan. Oh, ini yang kayak rohto-rohto gitu ya, Dokter Tommy ya? Betul. Sekedar untuk Jadi yang sederhana itu aja. Karena apa? Oke. Efek sampingan dari obat yang diberikan untuk ibu. Iya memang katanya itu kering mata gitu. Jadi pakai tetesan mata, jangan sampai kering ya Bu ya. Kita tetesan mata. Oh iya, oke Pak. Terima kasih Pak. Teringat saya karena Ibu Mandani nanya, saya juga kalau di sana berair, di sini kering Bu. Ya. Terima kasih. Ya, silakan Ibu Mika. Oke, terima kasih. Saya mau nanya, anak saya sakit tulang belakang. Terus kemudian diagnosanya kalau bisa ikut senam Pilates. Tapi ada dokter lain yang mengatakan katanya nggak boleh ikut senam Pilates kalau lagi sakit. Jadi mungkin agak bingung juga ya. Anaknya umur berapa, Bu? 54. Laki perempuan? Perempuan. Badannya gemuk atau biasa saja? Cukup. Berapa berat badanmu? Berat badan 60, tinggi 163. Berat badan berapa? 60. 60. Tinggi 163. Tinggi 163. Oh, sesuai ya. Mungkin karena kerja ya sudah puluhan tahun dia kerjanya duduk terus dari pagi sampai malam dan pikul-pikul laptop dulu. Ibu udah foto tulang punggungnya? Sudah. Apa namanya? Compress fracture. Compress fracture katanya. Compress fracture? Compress fracture itu artinya ada riwayat pernah patah tulang belakang. Pernah ada trauma, ada kompres. Kalau fracture itu kan patah tulang. Kalau kompresif itu penekanan. Penekanan aja. Jadi tulangnya berbentuk apa? Kalau tulang belakang itu biasanya umpamanya segi 4, kalau kompres tekan, ada nggak bentuknya berubah? Tulangnya katanya mengecil. Oh, tulang mengecil. Dibilang kompresif fracture ya? Iya. Nah, Iya. kalau gitu ada penekanan di tulang belakangnya, kemudian karena penekanan itu menyebabkan sakit di tulang belakang. Betul. Yang hati-hati adalah sarafnya jangan sampai ketekan. Nah, tadi dokter bikin sesuatu yang ibu jadi bingung ya. Kalau tidak sakit, boleh ibu latihan tadi dengan Pilates. Sederhana saja kalau bisa. Sebenarnya tujuan daripada olahraga tersebut adalah menguatkan otot-otot di punggung. Menguatkan otot-otot di punggung untuk mengambil alih fungsi tulang belakang. Ya, tujuannya adalah untuk menguatkan otot-otot di punggung kita supaya otot-otot itu kuat mengambil alih fungsi tulang belakang yang menerima beban badan kita. Sehingga rasa sakit itu bisa dikurangi. Ya. Nah, kalau terlalu rasa sakit dan itu ada bentuk seperti penekanan, ibu bisa saja konsultasi dengan dokter bedah tulang. Ya. Dokter bedah tulang, karena nanti akan dilihat seberapa jauh akibat penekanan itu terhadap keluhan sakit ibu. Dan biasanya dilakukan stabilisasi oleh dokter bedah tulang. Ya, itu. Jadi berat badan sesuai dengan tinggi badan, tapi penekanan itu terlalu berat sehingga tulangnya tuh mengecil tertekan. Nah, itu saraf yang berjalan situ bisa tertekan, itu ngeluh sakit. Jadi kalau sakit jangan dilakukan olahraga itu tadi ya. Tapi kalau tidak sakit boleh. Tujuannya supaya otot-otot punggung kuat. Kalau bisa ibu saya sarankan kalau bisa berenang. Berenang itu menguatkan otot-otot tulang punggung. Nah, sehingga diambil alih ya. Mudah-mudahan semuanya lancar ya, Ibu. Ya. Terima kasih Sama banyak. ya. Katanya. Ya, terima kasih sama-sama ya. Oke. Ya.
Ya, Makasih. gitu ya Ibu Mika. Dan itu putrinya ya kelihatan ya. Oh iya, putri kedua. Putri kedua, Kebetulan ya. pas datang, dia kan kerjanya di Kuala Lumpur. Oke, ya. Pas ke Oh sini, ya. saya bilang ya udah tanya aja. Ya. Ya. Terima Jadi kasih cari banyak. kolam renang ya. Jadi cari kolam renang nih. Mudah-mudahan membantu ya. Sesuai Ya. ya. Baik. Ada? Silakan Ya. lagi ada pertanyaan yang ada dari Ibu Bapak. Ya, Bapak Heriance, Pak Tommy. Pak Silakan Yance, Pak Heri. ya. Silakan. Pak Yance Kayadu ya. Ya, Ya, Pak selamat Yance. pagi, salam sehat semua. Ya, pagi Pak Yance. Salam sehat Pak Yance. Kita mau berbagi cerita, Dok. Begini, Dok. Boleh. Ada anak GP kita itu ada benjolan di sekitar bawah ketiak. Laki-laki perempuan Pak kalau boleh tahu? Perempuan. Umurnya Pak? Diangkat, ternyata tidak ada masalah, Dok. Semua baik. Hanya dikonsulkan ke dokter paru. Nah, menurut dokter paru dia kena TBC kelenjar. Kena TBC kelenjar karena efek dari suka membersihkan bulu ketiak tanpa pelumas. Sehingga kita yang awam ini kan tahunya TBC itu hanya TBC paru. Ternyata ada TBC kelenjar. Ya. Mohon penjelasannya Pak Dokter. Terima kasih. Oke. Silakan Dokter Tommy. Terima kasih Bu TBC kelenjar. Yance. Ya, kalau bicara TBC, tuberkulosis, memang orang awam berpikir bahwa itu hanya di paru-paru. Salah satunya di paru-paru itu paling sering. Tetapi sepintas lalu saya mau kasih tahu untuk kita semua, mau dimanapun di badan kita, kuman TBC itu bisa kena. Ya, bisa di usus, TBC usus, bisa di tulang, TBC di tulang, ya, di mana juga bisa. Tulang belakang, TBC tulang belakang, di tulang-tulang kita juga TBC tulang bisa. Nah, ini di kelenjar getah bening. Kalau kelenjar getah bening di ketiak, memang itu jarang. Yang paling sering adalah kelenjar getah bening di samping leher. Di leher atau di bagian atas, ya, di dekat bahu sini ya, itu paling sering kelenjar. Dan itu dibuktikan, jangan hanya lihat pembesaran kelenjar getah bening di ketiak, tetapi harus diambil, kemudian diperiksa ke laboratorium. Pastikan bahwa itu kuman TBC dalam kelenjar itu. Harus ada, dibuktikan, sesudah diperiksa patologinya, harus ada tanda-tanda bahwa itu kelenjar TBC kelenjar. Itu. Karena itu akan dilanjutkan, walaupun itu kelenjar TBC, dia bisa menyebabkan kelenjar getah bening dimanapun badan kita kena TBC. Jadi harus diobati dengan obat TBC sampai benar-benar sembuh. Dengan obat TBC. Jadi tidak boleh bilang bahwa pembesaran kelenjar, oh ini kelenjar TBC, nggak boleh. Ada, dianjurkan untuk diperiksa di laboratorium. Diangkat, kemudian diperiksa. Harus dibuktikan bahwa betul ada kelenjar kuman TBC di kelenjarnya. Untuk dilanjutkan dengan pemeriksaan dan pengobatan yang sesuai dengan TBC. Supaya betul-betul dia sembuh. Jadi kalau diobatin TBC-nya, semua kuman TBC dimanapun, asal diobatin secara adekuat dan benar, itu pasti sembuh. Itu Pak Yanci. Dan ingat, TBC bisa disembuhkan. Tidak perlu Sementara ini dia cek kesehatan di terapi selama 6 bulan, Dok. Ya, betul. Sesuai dengan aturan sekarang, 6 bulan makan obatnya. Obat-obat TBC ya. Ya. Oke, makasih banyak Dok. Tuhan berkati. Ya. Dokter, nyambung pertanyaan Pak Heriance, apakah obat TBC itu yang 6 bulan itu untuk semua TBC di tubuh kita, ataukah TBC kelenjar beda dengan TBC paru-paru obatnya, atau TBC pencernaan dan lain-lain? Ya. Itu satu obat untuk semua ya dokter? Ya, terima kasih Bu Yulda. Jadi sekarang tuh udah ada standar operasi prosedur dari Kemenkes bahwa obatnya sama semua, hanya saja aturan makan obatnya tuh tergantung waktunya, ya. Jadi saya tadi bilang harus dosisnya tepat sesuai dengan berat badan pasien, ya. Kemudian ada beberapa macam obat.
ada bisa sampai 3 atau 4 macam. Dan obat-obat itu ada satu macam obat bisa hanya 1 bulan, ada yang nanti sisa yang lain ada yang dilanjutkan sampai 3 bulan, ada yang seterusnya bisa sampai 6 bulan sampai 1 tahun, tergantung berat penyakit. Tapi rata-rata obatnya semua Iya. itu aja. Tinggal diatur. Jadi harus dalam pantauan dokter ya gitu ya dokter Lalu Tommy, harus ya, Pantau. dan harus berkelanjutan, tidak boleh terputus. Karena kalau ya. terputus itu akan menyebabkan kuman TBC-nya akan kebal terhadap obat itu dan susah untuk menggantikan. Ya. Terima kasih Dokter Tommy. Ada lagi pertanyaan yang lain? Oh, Ibu Ingan, bagaimana ya Ibu Ingan? Tolong di unmute ya. Ya. Dok, apakah memakan obat itu, apalagi dalam jenis obat yang kita harus makan dalam kurun waktu yang harus lama, itu jam makan obat itu apakah terus sama? At least mendekati jam 1. Kalau misalnya jam 1, setengah 1 masih boleh lah, setengah 2. Tapi jangan sampai kalau jam 1 itu kita makan sudah malam atau sore karena lupa begitu dok. Apakah memang itu berbeda manfaat yang tepat waktu, teratur waktu dengan yang kadang-kadang kapan ingat saja dok? Terima kasih dok. Iya Bu, memang sebaiknya dianjurkan supaya waktunya tuh jangan sampai terlalu jauh bedanya ya. Karena itu kan menyangkut kalau setiap makan obat satu dengan lain terlalu cepat waktunya atau terlalu jauh, maka kumpulan obat itu yang tadinya berfungsi akan berkurang. Ya, sementara kalau di waktunya terlalu jauh, dia kan ada istilahnya tepat waktu. Kalau pakai diagram, pada jam sekian dia tinggi, pas dia mau menurun, obat itu masuk. Dia naik lagi bertahan. Kalau kita terlambat dikit, dia seburu turun, naik lagi nanti kalau kita pakai grafik. Jadi itu tujuannya. Jadi obat itu tepat waktunya supaya dipertahankan di dalam darah, dia masih tetap tinggi. Waktu kita masukin masih tetap. Jadi fungsinya jadi lebih baik itu Bu. Oke, ini ilmu baru juga ini. Kadang-kadang kita ini kapan ingat aja makan, saya belum makan obat. Makasih dok. Ya kalau obat-obat yang serius kita anjurkan tepat waktu. Tepat waktu, ya. Supaya karena saya bilang grafik itu lihat aja, kita makan dia mulai naik tuh. Pasti puncak, begitu dia mau turun minum obatnya lagi, dia naik lagi. Itu bertahan terus. Ya. Disiplin. Oke, ya. Harus siap. Iya. Ya. Terima kasih dok. Ya, terima kasih dokter. Ada lagi Ibu, Bapak? Nah, kalau misalnya tidak ada, dokter saya mau menanyakan, ini adik suami datang dari Manado. Dia berumur 76 tahun, minum amlodipin sudah belasan tahun lamanya dan cukup baik untuk tubuhnya. Kemudian 3 hari yang lalu diajak jalan-jalan, kemudian kakinya bengkak, kakinya bengkak dan saya katakan istirahat saja. Jadi sudah istirahat 2-3 hari kaki masih bengkak dokter. Mohon advisnya dokter. Iya. Jadi terima kasih Bu Hilda. Jadi kalau saya pembengkakan kakinya itu mungkin tidak ada hubungannya dengan amlodipin ya Bu ya. Amlodipinnya kan untuk tekanan darah. Sudah belasan tahun minum, belasan no tahun problem. Itu iya. Jadi bagus. Memang demikian karena orang-orang dengan riwayat hipertensi begitu minum obat harus selamanya. Walaupun udah normal selamanya. Karena kita mencegah efek daripada hipertensi terhadap pembuluh darah. Salah satu yaitu terjadi kekakuan pada pembuluh darah. Nah, kalau lihat adik Ibu Hilda sampai 70 sekian tahun, kemudian banyak jalan dengan kaki bengkak, itu juga termasuk salah satu penyakit yang sering timbul pada lansia. Itu ya. Jadi apa? Memang kita lansia lama-lama pembuluh darah kita tuh mulai kaku. Sehingga bukan tidak mungkin dengan banyak jalan, itu aliran darah banyak turun ke kaki, untuk kembalinya agak sulit. Oh, memang lama ya dokter ya? Lama. Jadi biasanya mungkin sebaiknya dilakukan elevasi kakinya, dibantu. Jadi bukan hanya mengangkat, tapi kakinya ditinggikan sedikit waktu tidur. Mudah-mudahan kembali. Tapi biasanya kalau dia reversible, artinya kembali seperti biasa,
Ya, kita tahu bahwa demikian kadang-kadang. Oh ya. Jadi nggak usah Jadi bukan ditakuti. karena amlodipin ya dok ya? Bukan, nggak ada. Karena udah belasan tahun minum nggak masalah. Betul, nggak ada. Baik, baik. Karena Terima kasih begitu, dokter. begitu ke Jakarta banyak jalan lihat-lihat di Bener, mall-mall. MRT, Ya, LRT, wah kemana-mana satu hari itu. ya satu. Bengkak Apa-apa. jadinya. Ya. Baik, makasih Elevasi, dokter. di elevasi aja kakinya Bu. Di elevasi, jadi Nyambung. naik ke atas ya dok ya? Ya. Baik. Nyambung Ibu, kali Bu. Suami Ya. saya sudah 27 tahun minum itu. Amlodipin. Amlodipin karena sakit Ya. jantung. Ya. Tapi dia tiap pagi jalannya 10.000 sampai 13.000 langkah. Ya. Dia sekarang 82 tahun. Wah. Oh, Ya, ya. itu benar. Jadi Bu Mika benar. Jadi dengan jalan tuh ya otot kita bergerak dan itu juga membuat otot pembuluh darah dan sarafnya jadi lebih baik. Akibatnya, wow hebat. Iya, jadi dia sudah dibalon, sudah dikateter, sudah macam-macam, tapi tidak ambil tindakan karena mungkin udah tua ya. Nah, Jadi minum obat seumur hidup 8 biji apa 12 biji minumnya ya. Sudah 27 tahun termasuk saya dengar itu amlodipin. amlodipin. Ya. Nah, tapi ya sehat aja sampai sekarang ya puji Oh, Tuhan. Ya. Baik, Jalannya Ibu Mika. sudah kebutuhan 10.000 sampai Iya. 14.000 Iya. langkah. Ya, hebat. Betul Lima Bu hari Mika, saya 1 minggu. ya betul orang yang biasa jalan pagi memang benar dok. Kalau nggak jalan malah sakit. Tuh, sakit. Jadi memang biasa kalau Udah dia udah biasa rata-rata 7.000 ke atas itu masih terus rutin. Itu kalau tidak jalan. udah pola hidup ya, Bu terasa Ingan ya. sakit. Udah Iya, pola iya. hidup, pola hidup Hebat Bu Ibu Mika. Mika. Gaya Salam hidup, Betul. gaya Ya. hidup. Ya. Ya, Ibu Baik. Mika salam tuh Bapak ya. Sehat. Ya, terima kasih. Ya, 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 salam, Adolf. salam, salam sehat. Ya. Ada Pak Adolf, Ada ada Ibu kita Yohana. tinggal 5 menit Bu, lagi, Ibu tapi Johana ada mau tanya apa itu Bu Ibu Johana? ada dua, sorry, ada dua yang mengangkat tangan, yaitu Ibu Yohana dan Pak Adolf. Kita Ibu Yohana dulu ya, Pak Ya. Adolf. Ya. Ya, Kasih. silakan Bu Yohana, Pak Adolf terakhir. Pengalaman Silakan. tentang amlodipin. Ya. Suami saya juga begitu. Mau makan amlodipin beberapa lama, akhirnya kakinya kedua timpe bengkak. Setelah diperiksa sama dokter jantung, amlodipin stop, diganti dengan obat lain. Jadi stop juga bengkaknya. Bengkak sekali kayak batu gajah dulu. Terima kasih hanya itu. Ya, Ibu Yohana, terima kasih. Silakan Dokter Tommy. Ya, nggak apa-apa, lanjut deh, terus boleh diganti. Kadang-kadang tiap dokter mau ganti silakan, tergantung. Tapi biasanya bukan karena obat amlodipin mempertahankan tekanan darah, tetapi memang pembuluh darah kita yang makin lanjut usia menua, makin kaku, ya. Iya. Masalahnya Bu Yohana, ini kan udah belasan tahun minum amlodipin tapi nggak ada efeknya, oke gitu. Tapi setelah jalan-jalan seharian langsung bengkak Bu Yohana. Baik, terakhir kita Bapak Adolf, silakan Pak Adolf. Ya, terakhir selamat pertanyaan. Pagi Pak Adolf. Saya cuma mau tambahkan aja. Tadi Ibu Helda bicara pembengkakan kaki. Ya. Itu kalau saya lihat penjelasannya itu sakitnya itu yang biasa disebut CVI, chronic venous insufficiency. Ya. Kurang. Jadi itu memang bisa terjadi kita apalagi yang sudah tua. Jadi memang itu saya bicara terapi ini. Biasanya tadi sudah disebut kalau secara home remedy itu kakinya sering diangkat ya. Iya. Kaki diangkat ya. Tapi kalau yang terapi secara medis itu biasa kita pakai ini apa itu kaos kaki yang ketat itu. Ya, ada apa namanya saya lupa pokoknya yang khusus itu ada di apotek tertentu dijual ya. Itu kalau untuk mengurangi, bahkan kalau bisa dia ada yang pakai terus loh, terus supaya karena dia punya pembuluh darah di kaki itu sudah agak ini longgar. Ya, jadi harus dibantu. Ya. Harus dibantu. Sebab kalau dibiarkan terus dia meningkat dari CVI tadi ke DVT. Nah, DVT yang berbahaya. Deep venous. Itu deep venous trombo apa itu? Itu
mesti operasi itu, penyumbatan di kaki. Ya. Nah, itu yang kita cegah. Jadi kalau tadi itu kalau masih ringan seperti CVI itu masih dianggap bisa diatasi sendiri. Itu Ya. di terapi lah kalau memang sudah mengganggu, sering membengkak. Ya. Itu aja saya tambahkan. Ya, Ibu Hilda. Baik, terima kasih Pak Adolf. Silakan terima Dokter kasih. Tommy. Terima kasih Pak Adolf. Dibilang Pak Adolf benar. Jadi itu yang efek-efek. Yang sederhana saja sebelum kalau belum beli kaos kaki pakai elastis sorban saja. Elastis sorban yang coklat itu mulai dibalut dari ujung jari kaki ke atas. Itu membantu ya. Iya, iya. Masih ringan cepat kembali. Memang biasanya dipakai oleh orang-orang yang mempunyai varises di tungkai. Varises. Ya. Varises itu. Jadi itu biasanya karena pembuluh darah vena, pembuluh darah balik itu katupnya udah mulai terganggu sehingga terjadi gangguan itu yang kan dia bikin bengkak. Jadi pembuluh darah yang mestinya kembali nggak kembali menumpuk di bawah. Oh iya. Membantu. Kalau dia masih reversible, masih bisa diatasi, akan kelihatan bahwa dia pasti kembali seperti biasa. Itu aja. Terima kasih Dokter Tommy. Ibu Bapak, waktulah yang memisahkan kita dan kita akan bertemu lagi 2 minggu ke depan. Dan Ibu Yoke selalu ada di dalam doa kami. Setiap SPAB minggu persatu dan ketiga selalu ada dalam doa kami. Dan kiranya Tuhan menyertai kita semua. Dan Ibu Bapak sekalian, kita bertemu lagi di 2 minggu ke depan. Salam sehat semuanya. Dan ya, itu Ibu Yoke. Ibu Yoke selalu dalam doa kami. Setiap minggu 1 dan 3, nama Ibu Yoke selalu kami sebut dalam doa kami pada waktu SPMAB. Nah, Ibu Bapak sekalian, Tuhan menyertai kita semua. Tetap semangat, tetap segar dan hijau. Selamat beraktivitas dengan yang terukur untuk kita. The golden age dari Ibu dan Bapak-Bapak sekalian. Nah, kami kembalikan lagi kepada host. Banyak terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Hilda yang telah memandu program ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian yang telah sharing pengalaman maupun berbagi apa yang telah dialami dalam kehidupan keseharian. Nah, ini yang saya bingung sekarang, suara saya sudah begini nih Pak Tommy, bagaimana? Apa suara saya harus diberikan pada pemilu 2024? Suara Ibu Adri lebih seksi sekarang belakangan ini ya. Serak-serak basah. Nggak apa-apa. Saya cuma bilang untuk Bu Adri, biasa-biasa saja. Yang perlu rest voice saja dulu satu, supaya pita suara kita diistirahatkan. Jangan banyak ngomel di rumah. Apalagi di kantor dewan jangan ngomel-ngomel dulu ya, Adolf ya. Adolf ya. Nah, kurangin dulu. Selain itu, jangan sampai lupa makan obat-obat sebangsa neurobion ya. Itu aja supaya mudah-mudahan semuanya kembali. Karena kadang persarafan di situ aja yang mesti dijaga. Itu aja. Apalagi mau berangkat ke Padang. Saya pikir apa suara saya harus diberikan ke pemilu 2024 jadi bisa itu harus. Harus ya. Tergantung pilihannya mana saja kan. Ya. Nanti di Padang jangan banyak makan rendang, nanti hilang suaranya. Tuh, makan keripik balado dia ada. Keripik balado. Makan asam padeh lagi. Asam padeh. Minum Nuhanko untuk tenggorokan bagus. Pergi ke Lapau, Bu Adri. Nasi kapau, makan nasi kapau. Ke Lapau nasi kapau. Lapo itu orang Batak. Batak. Ya, maaf itu intermezzo dari saya. Baik, kita akan menutup program ini dan kita akan melanjutkan kegiatan kita masing-masing di sepanjang hari ini. Mari bersatu di dalam doa.
Allah Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih kepadamu karena pada pagi hari ini kami telah selesai melaksanakan program SPMAB via Zoom. Selamat pagi dokter. Kami berterima kasih kepadamu karena engkau telah mengaruniakan kemampuan kepada Dr. Tommy sehingga beliau dapat menjawab pertanyaan seputar kesehatan, dan juga engkau telah memberkati Ibu Nusenduk yang telah menjadi pemandu program ini, dan Ibu Yanti Tetrepta yang sebagai host. Kiranya semua yang kami kerjakan di pagi hari ini berkenan kepadamu, dan di masa tua kami pun ingin selalu menjadi berkat bagi sesama kami. Dan kami di pagi hari ini kami mau berdoa untuk Ibu Eti Barbir, Oma Ana, Ibu Ingan Purba, Ibu Mandani, anak dari Ibu Mike Langi, Bapak Yance Kayadu, dan terisi mau juga untuk Ibu Yoke Mandagi, dan adik ipar dari Ibu Hilda Unusenduk, dan juga Ibu Yohana Sara dan Pak Adolf Waro, dari pertanyaan-pertanyaan dan pengalaman-pengalaman kesehatan yang mereka alami maupun gangguan kesehatan yang dialami. Kami boleh memetik hasilnya, dan kami yakin dan percaya melalui doa yang kami naikkan, panjatkan kepadamu, maka engkau akan mengabulkan doa kami tersebut. Terima kasih ya Bapa di dalam sorga. Kami akan melanjutkan aktivitas kami di hari ini. Kami mohon penyertaan-Mu sehingga apa yang kami kerjakan di hari ini berkenan kepadamu, dan engkau adalah penolong kami ketika kami mengalami kesulitan di dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di dalam sorga. Inilah permohonan doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Bu Audrey. Terima kasih. Terima kasih Bu Audrey. Terima Terima kasih Bu Audrey, kasih. foto-foto. Terima kasih semua. Ya. Kita foto bersama dulu Bapak Ibu. Ibu hostnya mana wajahnya Bu host? Oh ya, sebentar saya stop dulu.